Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, semua kaum muslimin tentu mengetahui tentang Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah orang yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam ini? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Pertama-tama dijadikan pada tubuh Nabi Adam alaihissalam ada 9 rongga atau lubang. Ada 7 buah rongga di kepala dan ada 2 buah lubang di bawah badan. Ada 7 buah di kepala, 2 buah mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, dan sebuah lubang mulut. Dan 2 macam lagi ada di bawah letaknya. Sebuah 5 buah panca indera. Mata fungsinya untuk melihat, hidung fungsinya untuk mencium, telinga fungsinya untuk mendengar, mulut fungsinya untuk perasa manis, asam, dan sebagainya. Dan anggota tubuh lainnya seperti kulit, telapak tangan untuk perasa halus, kasar, dan sebagainya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan patung Nabi Adam, tanah itu dicampur dengan air tawar, air asin, air hanyir, angin, dan api. Kemudian Allah resapkan nur haknya ke patung Adam dengan berbagai macam sifat. Lalu patung Adam itu digenggam dengan genggaman Jabarut, kemudian diletakkan di dalam alam malakut. Sesungguhnya tanah yang akan dijadikan patung Adam adalah tanah pilihan. Sebagaimana kita ketahui, sebelum dijadikan patung, tanah itu dicampur dengan istilah rempah-rempah, wangi-wangian dari nur sifat Allah, dan disirami dengan air hujan Bahrul Uluhiyah. Kemudian patung itu dibenamkan dengan air Qudratul Izzahnya, yaitu sifat Jalal dan Jamal, lalu diciptakan menjadi patung Adam yang sempurna. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Dar ayat pertama. Artinya, apakah tidak datang kepada manusia kabar gembira suatu zaman yang tidak dapat disebut-sebut menurut perhitungan manusia? Yang maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan alam semesta dan termasuk Adam dalam waktu yang sangat lama, yang tidak dapat ditaksir dan dikira-kira menurut perhitungan manusia zaman sekarang. Menurut keterangan ulama, ketika patung Adam diselubungi dalam waktu 120 tahun, 40 tahun di tanah yang kering, 40 tahun di tanah yang basah, dan 40 tahun di tanah yang hitam dan berbau. Kemudian Allah rubah patung Adam dengan rupa kemuliaan, maka tertutuplah pemandangan malaikat daripada melihat hakikat yang sebenarnya. Mereka memandang rendah akan bakal kejadian Adam, lantaran menurut penglihatan yang nyata, asal kejadian Adam tiada lain disebabkan dari kurang makrifatnya mereka. Memang para malaikat telah mengetahui bahwa Adam ini akan menjadi khalifah Allah di dunia. Sudah barang tentu, mereka para malaikat merasa heran mengapa orang yang akan menjadi khalifah Allah demikian asal kejadiannya berbeda dengan mereka, bangsa malaikat yang mereka tahu bahwa asal kejadian mereka dari cahaya. Demikian pula ruh, ketika ruh itu diperintahkan masuk ke dalam patung Adam, ia pun merasa enggan, segan dan malas untuk masuk ke tubuh Adam yang masih merupakan patung yang kini sudah mengeras seperti batu. Ruh itu bukan masuk, malah ia berputar-putar mengelilingi patung Adam yang terhampar di situ dikelilingi oleh malaikat yang menyaksikan seperti Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan malaikat lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Israel untuk memaksa ruh itu masuk ke dalam tubuh Adam. Lalu akhirnya ruh itu mau tidak mau ia terpaksa menyerah di tangan Israel.
ia dimasukkan ke dalam tubuh Adam, lalu ruh itu masuk perlahan-lahan sampai batas kepalanya saja 200 tahun lamanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada Israel dapat memasukkan ruh itu ke dalam tubuh kasar Adam. Dahulu Israel yang ditugaskan untuk mengambil tanah untuk Adam, dan kini dia pula yang ditugaskan untuk memasukkan ruh ke dalam tubuh Adam. Dan nanti kemudian Israel pula lah yang ditugaskan untuk mencabut nyawa Adam. Setelah ruh itu meresap di dalam kepala Adam, lalu terjadilah otak, dan tersusun urat-urat sarafnya dengan sempurna, yaitu seperti telah dikatakan selama 200 tahun. Kemudian terjadilah matanya. Seketika itu matanya terbuka melihat dan melirik ke kiri dan ke kanan. Ia melihat juga ke bawah, dan yang sebagian badannya masih merupakan tanah yang keras. Dilihatnya kiri dan kanan para malaikat yang sedang mengelilinginya. Ketika itu telinga Adam telah dapat mendengar para malaikat mengucapkan tasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan macam-macam ucapan kalimat tasbih dengan lagu-lagu yang merdu sekali dan mengasihkan. Kemudian ketika ruh sampai batas hidungnya, lalu ia bersin, serta mulutnya yang terbuka. Ketika itu Allah ajarkan mengucap Alhamdulillah. Itulah ucapan Adam pertama kali di hadirat Allah. Lalu Allah berkata, Yarhamukallah, yang artinya semoga engkau diberi rahmat oleh Allah. Oleh karena itu, jika orang bersin menjadi ikutan sunat mengucapkan Alhamdulillah, dan orang yang mendengarkannya sunat mengucapkan Yarhamukallah. Kemudian ketika ruh sampai di dadanya, tiba-tiba saja ia mau bangun. Padahal sebagian badannya ke bawah masih menjadi tanah yang keras. Disinilah menunjukkan sifat manusia yang suka tergesa-gesa atau tidak sabaran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-11. Artinya, dan adalah manusia itu suka tergesa-gesa. Maka ketika ruh itu masuk ke perutnya, maka terjadilah susunan isi perutnya dengan sempurna. Maka seketika itu juga terasalah ia lapar. Kemudian ruh itu meresap sampai ke seluruh tubuh Adam, tangan kaki, lalu terjadilah darah daging, tulang, urat-urat berkulit dengan sempurna. Yang mana kulit itu makin lama makin bagus dan halus. Begitulah proses kejadian tubuh Adam. Menurut riwayat, ketika Adam masih berada di surga, sangat bagus sekali kulitnya. Tidak seperti warna kulit kita sekarang ini. Karena setelah Adam diturunkan ke dunia, terjadilah perubahan warna kulitnya. Sebagai peringatan yang masih tertinggal warnanya hanya pada kuku manusia. Hal ini kita bisa lihat meskipun orang kulitnya hitam, tapi warna kuku adalah sama. Ialah putih kemerah-merahan. Satu keterangan bahwa Nabi Adam alaihissalam dijuluki Abul Bashar, bapaknya manusia. Dan Nabi Muhammad SAW dijuluki Abul Arwah, artinya bapaknya segala ruh. Setelah kejadian Adam dengan sempurna, sebagai manusia yang baru, dialah jenis makhluk manusia yang pertama. Wajahnya bagus, tampan, singkat kata, semua malaikat merasa kagum melihat Adam yang begitu bagusnya. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa makhluk yang asalnya dari tanah kini kelihatan bagus dan indah. Baik raut mukanya ataupun potongan tubuhnya. Adam berganti rupa dengan memakai pakaian kebesaran dari surga, dengan memakai mahkota yang ditata intan berlian, yang menambah keagungan yang layak sebagai seorang raja atau khalifah. Tampaklah Adam dilihat oleh para malaikat sangat anggun dan berwibawa. Cocok pribadinya sebagai seorang raja. Adam duduk di kursi keemasan yang bertahtakan intan permata, dikelilingi oleh para malaikat.
Kemudian setelah Adam duduk di atas kursi, lalu dibawa oleh 4 orang malaikat yang diiringi oleh beberapa malaikat yang lainnya, untuk diarak dan diperkenalkan di langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh dan sampai ke surga. Di sana Adam dapat melihat segala benda yang ajaib daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam menyaksikan dengan mata kepalanya akan kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi langit dan bumi. Selain itu, agar para malaikat dan makhluk lainnya dapat mengetahui akan kadar ketinggian derajat Adam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah dengan diangkatnya kelak Adam menjadi khalifah Allah di muka bumi. Menurut riwayat, kurang lebih 100 tahun lamanya Adam diarak oleh para malaikat. Dan setelah itu, lalu Adam dibawa ke surga, yaitu tempat Adam mula-mula dijadikan. Kemudian datanglah Jibril membawa seekor kuda kendaraan dari surga. Kuda itu berbulu warna hijau kumbang, dengan sayap yang sangat indah, yang berkilau-kilauan serta harum baunya. Kuda itu dapat berbicara seperti manusia. Saat itu kuda itu dikendarai oleh Jibril. Kemudian Mikail duduk di sebelah kanan Adam dan Israel duduk di sebelah kirinya. Konon diceritakan di mana saja Adam bertemu malaikat ketika diarak, setelah ia mengucap Assalamualaikum, yang dijawab oleh para malaikat Waalaikumsalam. Kata Allah, "Hai Adam, beginilah penghormatanmu yang akan diikuti oleh anak cucumu sampai hari kemudian." Demikian proses kejadian Nabi Adam alaihissalam. Semoga mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.